Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kita mulai mata pelajaran pada kali ini yang dulu kemarin pada kami sampaikan untuk mata pelajaran kali ini kita akan membahas kaitannya dengan toharoh. Tapi sebelum itu, mari kita buka bersama dengan berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita bisa mendapatkan apa yang kita pahami pada kali ini. Amin. Oke, untuk mengawali, masih semangat semua hari ini? Semangat. Semangat, Pak. Oke, untuk kali ini, materi kali ini, sesuai tadi apa yang dulu minggu kemarin Pak Guru sampaikan, bahwa kita akan mempelajari tentang toharoh. Bentar, ini tak bukakan dulu terkait dengan materinya. Mohon maaf, ini agak enggak jelas. Terkait dengan toharoh. Toharoh ialah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis menurut cara-cara dalam Islam. Jadi yang namanya toharoh adalah membersihkan diri. Diri kita, badan kita bersihkan. Bukan hanya dari kita, tapi pakaian. Apa yang kita pakai itu juga harus kita bersihkan. Terus tempat juga harus kita bersihkan. Dan juga benda-benda lain dari cara-cara yang ditentukan dalam toharoh memegang peran penting dalam ibadah. Jadi toharoh di situ sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kita melakukan ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik tawaf dan haji. Dalam keadaan haji ada syai. Ketika itu kita tidak melakukan toharoh, tidak melakukan bersuci, maka ibadah tidak diterima. Jadi seorang mengerjakan sholat kita tidak diterima. Tawaf kita tidak diterima. Jadi toharoh itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari hadas. Nah, toharoh dari hadas di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas besar, yang kedua hadas kecil. Ini. Yang kedua adalah toharoh dari najis atau dari najasah. Toharoh dari najasah menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mughalladho, najis mukhaffafa, yang ketiga adalah najis mutawassito. Sampai di sini bisa dimengerti, anak-anak? Ya, mengerti. Oke, Pak. Jadi pada intinya bahwa toharoh adalah sangat penting. Toharoh sangat penting bagi kita ketika kita melakukan ibadah seperti itu. Nah, saya ulangi lagi bahwa toharoh di situ terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah suci badan,
ya, untuk beribadah dan suci dari najis. Ya. Ini materinya tertutup, Bapak Ibu. Lagi lelet. Ini. Nggak kelihatan loh, Pak. Maaf, bentar. Mohon maaf, ini lagi lemot banget. Kami teruskan untuk toharoh dari hadas. Ya, tadi ada dua, toharoh dari hadas dan toharoh dari najasah. Toharoh dari hadas itu tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Toharoh dari hadas besar. Toharoh dari hadas besar apa saja? Ini. Yang pertama adalah ketika kita melakukan hubungan suami istri. Ini itu diwajibkan untuk melakukan hadas besar. Yang kedua, bagi perempuan melahirkan itu wajib melakukan hadas besar. Haid, nifas itu juga masuk kategori hadas besar. Yang kedua adalah hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah ketika kita melakukan BAB atau buang air besar. Ketika kita melakukan seni atau pipis, itu masuk kategori hadas kecil. Ketika kita menyentuh kemaluan kita, itu masuk hadas kecil. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ketika kita harus membersihkan dari hadas besar? Ketika kita melakukan hadas besar, maka hal yang harus kita lakukan adalah mandi. Kita bisa membersihkan hadas besar dengan mandi. Ketika kita mandi, kita menghilangkan hadas besar. Itu ketika hadas besar. Dan hadas kecil itu kita bisa mensucikan dengan jalan berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tidak ada air juga bisa kita lakukan dengan jalan bertayamum. Apa itu bertayamum? Bertayamum adalah menggunakan tubuh. Ketika hadas besar pun sama. Ketika hadas besar sama sekali nggak ada air, krisis, maka kita juga boleh melakukan dengan bertayamum. Sampai Halo, bisa dimengerti sampai di sini terkait dengan hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan hadas? Tanya, Pak. Oke, siap. Boleh Monggo. tanya, Pak? Boleh, monggo. Tadi dijelaskan kalau menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Apakah ada tata cara mandi, Pak, yang benar? Mohon tanya. Oke, siap. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Nih, yang bisa menjawab? Monggo. Ayo. Hasan, Pak. Ya, tentunya bagaimana cara untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Diawali dengan niat. Oke. Ya, lalu membasuh, lalu menuangkan air atau menyiramkan air
Dari ujung kepala sampai ujung kaki harus basah semua, Pak. Oh, nggih, Pak. Ya. Mungkin ada yang mau menambahi? Oh, monggo, baik. Ini ada jawaban dari rekan kita, Pak Hasan. Monggo. Iya, Hasan itu, Pak. Heeh. Kan anak-anak, Pak. Oh iya, Mas Hasan ya. Mas Hasan. Nggih, Iya, Pak. Hasan. Ya, monggo. Mbak Solihatun, Mbak mau nambahi? Halo, Mbak mau menambahi? sangkut Monggo. mawon, Pak. Gimana? Sangkut mawon. Oke. Jadi, Nah, gimana? Mas Sena, sangkut mawon, Pak. sudah puas dengan jawaban tadi? Nah, ini benar apa yang tadi Belum, disampaikan? Pak. Benar apa tadi yang disampaikan oleh Mas Hasan bahwa ada tata caranya, ya. Bukan hanya sekedar kita mau di biur, terus kita selesai, itu tidak, tapi ada caranya. Caranya apa? Yang pertama kita membersihkan kotorannya dulu. Ketika dalam badan kita ada kotorannya, terus kita bersihkan dulu. Setelah itu kita niat, ya, niat nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhillah ta'ala, terus kita Cuma orang. badan kita, air dalam badan kita seluruhnya, semuanya harus kita basahi. Kok semuanya? Kan lagi dingin, ya nggak masalah. Karena memang apa? Di situ harus semuanya basah. Nah, ini. Jadi tidak boleh satu, ada yang tidak basah, itu tidak boleh. Semuanya harus basah. Dari atas rambut, dari ujung atas sampai ujung bawah harus basah semuanya. Tidak boleh ada yang tidak basah. Ini, makanya bagi yang mbak-mbak ini harus hati-hati. Karena apa? Biasanya mbak-mbak itu Orang suka pakai bilang apa? nih video ini. Pakai yang di kuku apa itu namanya? Henna, Kutek, Pak. Pak. Iya, pakai Henna. kutek. Iya, pakai kutek. Bukan henna itu, kutek yang Oh, enggak kutek, boleh. Mbak. Yang di kuku itu. Nah, ini jangan sampai pakai cat itu loh. Jangan sampai. Karena cat itu nutupi biasanya. Itu seperti itu, ya. Jadi kembali lagi bahwa tata caranya mandi besar adalah semuanya harus tersiram air semuanya. Yang pertama, Basahi. Pak, gimana? tanya, Pak. Ya, monggo. Saya Solihatun, Pak. Oke, Tanya. Solihatun. Kan masalah toharo, J. Ya. Kalau misalkan orang Eskimo atau orang di daerah kutub utara sana itu kan ya, Pak ya, sedang junub, itu mandinya gimana, Pak? Kan tidak ada air yang mencair, Pak. Semuanya es, Pak. Kalau di luar sana, ya, di kutub. Loh, menurut kan ada yang gitu ya, Pak, tanya tapi iya. Ini pertanyaan bagus. Bagus, Pak. Ada orang kutub utara, ya kutub daerah kutub sana yang mayoritas di sana itu nggak ada air, tapi ada es. Karena saking dinginnya, ini ya. Itu bagaimana ketika melakukan toharoh, menghilangkan hadas besar. Seperti apa mandinya? Padahal tidak ada air. halo, Ya, halo. Air. Kalau tidak ada air, maka diperbolehkan melakukan toharoh dengan tayamum. Nih, ya, diperbolehkan pakainya dengan apa, Pak? tayamum. Gimana? Karena tidak ada debu, Pak. Adanya es, Pak. Kalau nggak ada debu, ya kita mencairkan. Ya. Iya. Mencairkan karena es. Iya, kita mencairkan. Ya, mencairkan es. Tuh ya. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Monggo. Berarti harus melalui proses. Iya, melalui proses. Iya, melalui proses. Ada prosesnya.
Ya. Mm-mm. Sudah 15 menit, Pak. Oh, sudah 15 menit. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oh. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya tak tanya ya. Untuk PR, Ya. ada pertanyaan. Jangan Alham, banyak-banyak ya, Pak. dah ya, udah dicatat ya PR-nya ya. Ya, oke. Ya, Pak. Alhamdulillah, pertemuan kita pada kali ini bisa berjalan lancar, sukses. Mudah-mudahan apa yang kita Bagus ya. bahas bersama Aku belum tahu. bisa menjadikan Apa aja ya? pemahaman kita untuk di kemudian hari. Mari kita tutup Amin. pertemuan pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekamannya ditutup dulu mungkin, Pak. Baik, oke.